Halo, shalom saudara. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Nah, melihat situasi Indonesia hari-hari ini saudara, ya, di setiap kota, daerah banyak kejadian yang membuat kita justru mungkin memprihatinkan, bahkan juga menakutkan saudara, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut takut? Atau kita juga ikut menjadi orang yang bingung, putus asa bahkan? Atau sebaliknya, saudara adalah rollingnya Tuhan. Saudara adalah bagian yang Tuhan bawa untuk boleh memberkati setiap orang dari keadaan mereka yang sedang mereka rasakan hari-hari ini. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin menghimbau dan mengajak kita semua untuk mari kita taat pada semua prosedur pemerintah yang sudah Tuhan kasih di hati mereka untuk membuat kita boleh menikmati hidup bahagia. Nah, ada banyak orang gak bahagia sederhana karena mungkin ketidaktaatan. Nah, ada satu ayat yang saya akan share buat kita supaya kita bisa belajar melihat, karena kadang-kadang situasi keadaan ini kita hanya bisa mengeluh, tapi kita nggak bisa introspeksi diri untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ini, apa yang sedang Tuhan lagi bicara kepada kita. Nah, mari kita belajar dan saya ajak kita untuk bisa melihat pesan-pesan Tuhan yang luar biasa dalam kitab Roma pasal 13. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saudara. Tapi kita akan baca di ayat yang keempat ya. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Ayat yang keempat saya akan baca buat saudara. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, saudara, mari kita renungkan mengapa COVID sampai hari ini belum terselesaikan. Mengapa keadaan alam tergoncang sana sini. Mengapa situasi ini sepertinya tidak selesai. Kapan kita orang bilang berbahagia? Sebenarnya sederhana, bahagia itu adalah waktu kita boleh taat kepada Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan pemerintah ini bekerja dengan sangat luar biasa untuk bisa menyelesaikan yang namanya pandemik ini. Bisa membuat saudara bisa bahagia lagi. Saudara bisa happy dan berjalan dengan keluarga semua seperti normal lagi. Tetapi ini, kita perlu belajar untuk taat saudara. Kalau saudara ibadah di rumah bukan berarti nggak ada Tuhan di rumah saudara. Ya, kita belajar untuk taat pada firman. Semakin engkau dan saya merendahkan hati, semakin berdoa sungguh-sungguh, Tuhan hadir di situ. Dan jika Tuhan izinkan kita harus mengalami atau melewati ini, kita percaya kita adalah orang yang berbahagia, orang yang paling taat sama Tuhan. Dan kita dukung pemerintah kita, saudara, supaya mereka dikasih kekuatan, dikasih hikmat untuk menjalankan segala tugas mereka. Karena tugas yang ditaruh di pundak mereka itu bukan gampang, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar taat. Dengan situasi pandemik ini, ayo semua mencari Tuhan di rumah. Dengan adanya semua teknologi yang Tuhan berikan kepada kita manusia, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk bisa mengabarkan kabar baik, dan bukan kabar buruk, bukan hoax, bukan hal-hal kebohongan, tapi kita banyak berbicara, semakin speak bless, memberkati satu sama yang lain, menguatkan di dalam iman. Saya percaya semakin engkau dekatkan diri sama Tuhan, semakin kita akan berbahagia. Dukung pemerintah saudara. Come on, ibadah di rumah dulu, berdoa dengan keluarga saudara, ya. Dengan adanya teknologi, ayo gunakan komunikasi, gunakan semua link yang ada untuk saling menguatkan, saling memberkati satu sama yang lain. Berpikir positif, memberkati orang dengan perkataan yang membangun. Karena waktu kita mendoakan, memberkati orang yang perkataan yang membangun, kita pun dibangun dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Doakan kota saudara, karena waktu engkau doakan kotamu, engkau pun akan merasa aman di kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan saudara juga. Nah, oleh karena itu mari belajar untuk tunduk dan menghormati pemerintah kita. Tetap ibadah di rumah saudara, tetap berkomunikasi dengan siapapun, tetapi tidak secara langsung. Kita belajar sabar. Saya teringat tentang satu contoh, waktu Daud dikejar oleh Saul, ingin dibunuh saudara. Apa yang Daud lakukan? Dia berlari dan tinggal di dalam goa. Saudara, goa itu nggak enak. Goa itu melambangkan hal yang gelap, tidak ada kehidupan di situ. Tetapi justru di goa itulah dia bertemu dengan Tuhan, karena dia melihat cahaya itu ada, Tuhan itu ada di hatinya, dan dia bisa berbesar hati, bisa merasa berani, nggak ada lagi roh ketakutan.
Kenapa? Karena Tuhan izinkan dia harus lari ke dalam goa. Nah, goa gelap, goa tidak ada kehidupan, tetapi kita yang menghadirkan Tuhan di situ. Situasi ini mungkin gelap, situasi ini mungkin gak enak, tapi kita yang menghadirkan Tuhan, saudara, atas setiap situasi. Oleh karena itu, ayo, come on, kita belajar untuk tunduk pada Tuhan, karena otomatis kita akan dengarkan pemerintah kita, dan kita saling menjaga satu sama yang lain dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Saya percaya kehadiran Tuhan nyata bagi kita, dan kita akan berbahagia karena sederhana, kita ikut apa yang Tuhan inginkan, kita belajar taat kepada Dia, dan kita menghormati segala sesuatu yang sedang Tuhan instruksikan. Mari saling bergandengan tangan, saling membangun dalam roh, dan saling memberkati dengan kata-kata yang membangun. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom.